Makasih loh Mbak Esti udah hadir, Mbak Yanti. Dengan senang hati Mas Gatot. Mau belajar banyak dari Mas Gatot nih. Pak, kebalik nih. Saya kan cuma mancing aja. Saya kan provokator. Nanti komentarnya jadi ahli-ahli ini nih Mbak Yanti, Mbak Esti. Wah, udah top nih. Syukur-syukur nanti ada Pak Niko, udahlah komplit nih. Oke. Pas Bu Ice masuk, kita mulai aja. Assalamualaikum Bu Ice. Mbak Ice. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada 190 orang. Sehat, Pak? Halo, aku baru aja pulang dari Bandung, Mas. Oh, bukannya ini dari Pamanukan meninjau lokasi. Oh, itu udah ada panitianya, Mas, dari mahasiswa. Oh, dari mahasiswa. Oke. Bandung enggak ya? Bandung enggak lah ya. Aman ya. Iya. Gimana nih, udah banyak? Udah lumayan, udah 200 orang. Oh. Masya Allah. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Iya, soalnya kita guestnya juga luar biasa nih. Jadi ya, bukan begitu Mas Aji Dimas. Oke, kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman. Saya coba nanti juga approve teman-teman yang join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini berjumpa lagi dalam acara rutin kita setiap pekan, yaitu membedah buku. Tapi sekali lagi, buku itu hanya salah satu jembatan, karena yang penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah, dan lebih penting lagi, mempraktekannya. Jadi, ini sebetulnya kuncinya dan kenapa kita semua begitu semangat untuk membedah buku ya. Jadi ini buku sebetulnya itu. Nah, malam ini juga ada praktisi bisnis ya, jadi yang sudah bersedia. Terima kasih waktunya Mas Aji Dimas. Terima kasih atas undangannya Pak. Saya terhormat sekali bisa ada di sini bersama Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Belajar nih. Waduh, alhamdulillah kita juga banyak belajar nanti karena artinya juga mungkin kalau saya lebih banyak ini ya, pengen mencoba menguji ya sebetulnya apa yang dikatakan buku ini kalau dalam prakteknya seperti apa. Jadi insya Allah kalau kita selalu ada acara seperti ini, selalu ada yang praktisinya lah supaya imbang gitu. Jadi kita nggak membicarakan teori. Nah, membicarakan mengenai EQ ini, kecerdasan emosi ini suatu hal yang sebetulnya sering, bahkan bukan sering lagi ya, setiap saat itu kita mengalaminya ya. Artinya yang namanya emosi itu selalu aja kita selama kita menghirup udara segar di pagi hari sampai nanti malam tidur pun masih aja yang namanya EQ itu atau emosi itu selalu di sekitar kita. Hanya saja masalahnya kebanyakan orang-orang kita ini kurang begitu mengekspresikan. Ya, jadi artinya mengekspresikan di sini bukan berarti apa yang dirasakan misalkan marah terus langsung diekspresikan marah, tapi bagaimana kita mengelola kemarahan itu. Nah, EQ sendiri sebetulnya bukan istilah yang baru. Saya yakin teman-teman sudah banyak mendengar mengenai kecerdasan emosi ini. Karena ini baru populer dipopulerkan oleh Daniel Goleman tahun 95 ya, jadi dari bukunya yang judulnya sama, Emotional Intelligence. Nah, kemudian sebetulnya ini bukan konsep baru, kalau nggak salah penemuannya di tahun 70-an ya, udah cukup lama. Tapi lebih banyak di laboratorium dan baru Daniel Goleman lah yang
mempopulerkannya. Nah, sebelum kita membahas bukunya, seperti biasa kita sedikit mengulas perjalanan kita ya. Jadi selama ini apa saja yang sudah kita lakukan, kita sudah cukup banyak ya membahas buku. Ini semua buku-buku yang sudah kita bahas dan semuanya ada di YouTube. Kalau Anda merasa ketinggalan silahkan. Kecuali yang pertama karena biasa masih grogi jadi belum ada di YouTube gitu. Jadi kita belum ada yang pertama. Kemudian oh saya salah ternyata filenya. Ternyata saya mengambil filenya yang salah, mohon maaf, seharusnya yang ini. Sebentar. Inilah kalau kita terlalu semangat jadi pantas tadi waktu ngomongin ke ini kok buku ini nggak ada gitu ya. Jadi ini Emotional Intelligence ini buku yang ke-27. Ya, alhamdulillah kita konsisten setiap pekan. Jadi insya Allah nanti di edisi ke-28 kita juga membahas. Insya Allah nanti topiknya mengenai startup ya. Jadi silakan teman-teman yang suka dengan startup gitu ya. Kemarin soalnya banyak banget yang menanyakan mengenai ini bakar uang tuh sampai kapan dan sebagainya. Mungkin di buku startup ini nanti kita akan bahas di pekan depan. Nah, sebelum juga ke sana, jadi saya senang sekali ternyata ini yang namanya bedah buku ini ada dampaknya juga gitu ya. Salah satu yang saat ini ada, Mas Ruli Reza, Bro Ruli, itu suka menyimak rekaman-rekaman kita gitu ya. Jadi dia membuat summary gitu ya, menarik sekali. Jadi ada dampaknya ternyata yang apa kita lakukan ini. Ini yang saya sempat dapat catatan beliau ini pada waktu kita membahas Black Swan waktu itu. Terus kemudian Atomic Habits. Rapi sekali catatannya ya. Jadi dicatat sama dia. Rupanya ini hikmah-hikmah seperti inilah yang saya senang sekali karena ujung-ujungnya memang sebetulnya kita ini mengambil pelajaran dari buku, jangan dibiarkan buku itu hanya buku aja gitu. Jadi ini merupakan hal yang baik dan saya senang sekali Bro Ruli Reza ini mencatat gitu dan kemudian menggunakannya dalam keseharian gitu ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan dalam keseharian sangat bagus sekali. Baik, sekarang kita masuk ke buku ini. Jadi buku ini sebetulnya terbitan cukup baru ya. Kenapa saya katakan baru? Karena ini baru diterbitkan tahun 2019 dan saya juga kaget ternyata kok judulnya The Non-Obvious Guide ya. Jadi kok aneh gitu ya. Rupanya ini sebetulnya series book series gitu. Jadi mungkin ada Non-Obvious Guide to Leadership misalnya. Saya nggak tahu, tapi saya hanya waktu itu kecelakaan karena judul Emotional Intelligence-nya ini gitu. Dan ini yang membuat saya tertarik dan penasaran gitu karena saya, Bu Ice maupun Pak Niko itu sama-sama dulu juga Bu Esti dan Mbak Yanti di sini sama-sama dulu pernah kita ngikutin sertifikasi di tahun 2014 khusus mengenai IQ. Waktu itu kita berempat di Singapura ya waktu itu untuk berlima sama Mbak Esti untuk belajar mengenai IQ ini untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, yang menarik adalah dia begitu pede ya. Jadi ini pengarangnya Kerry Goye ini dia istilahnya di depan buku itu dia udah meyakinkan banget bahwa kalau Anda baca buku ini ya Anda akan belajar banyak gitu. Jadi di bagian pertama ya ini saya foto langsung ya. Jadi warnanya juga menarik. Jadi bukunya memang colorful, bukan colorful ya, hanya dua warna, hitam dan orange. Ya, saya nggak tahu kenapa dia suka warna orange, selalu orange sama hitam. Dan dia mengatakan bahwa Anda kalau baca buku ini, Anda akan merasakan bahwa EQ itu sangat-sangat penting gitu, really matters. Ya, jadi bagaimana Anda menggunakannya dan untuk kemaslahatan Anda sendiri gitu. Artinya begini, kalau Anda menggunakannya juga Anda bisa earn money. Ya, dan saya pernah cerita ya di salah satu EQ session bahwa saya pernah benar-benar menggunakan EQ itu sebagai alat ya, dan for my benefit benar-benar nih bahwa to earn money ini benar. Cuman waktu itu saya tuh nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlasnya apa? Hanya menggunakan ini for being nice, which is not good ya. Justru sekarang saya mengetahui bahwa EQ itu sebetulnya nggak hanya being nice ya. Kalau kita berempati itu bukan berarti kita harus
berbaik aja sama orang, tapi kita harus mendalami dan what's next-nya, action-nya apa, ya. Dan itu dia katakan, if you want to better understand yourself, others, and the world around you, this book will help you do it, ya. Ini keren banget. Jadi sengaja saya foto, saya tempelin di sini. By the way, saya memang nggak punya digitalnya, saya punya yang physical booknya, jadi makanya saya foto. Nah, ada 3 hal. Seperti biasa saya katakan bahwa selalu ada key takeaways. Key takeaways-nya 3. Dan memang benar-benar dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengenai decision making, bagaimana EQ itu sebetulnya membantu kita untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah how EQ help you to make you to be an agile person. Jadi orang yang gesit. Kalau saya lebih senang istilahnya trengginas gitu ya. Jadi trengginas itu ya mungkin kayak Bro Aji Dimas ini ya. Jadi melihat peluang bisnis langsung ditangkap, langsung dikerjain. Nah ini trengginas. Nah nanti mungkin Bro Dimas bisa banyak cerita mengenai agility. Dan yang ketiga mengenai relationship, hubungan. Kalau ini kita sering banget dengar ya bahwa EQ itu seperti itu. Nah, ini yang dia concern ya. Sebetulnya Daniel Goleman juga pernah mengatakan ini bahwa seringkali EQ itu lebih kepada bagaimana Anda menilai diri Anda, bagaimana Anda menakar perasaan Anda, bagaimana Anda mengelola perasaan Anda, bagaimana Anda mendekati orang, bagaimana Anda berrelasi dengan orang gitu. Padahal sebetulnya not only that, you have to expand gitu. Jangan hanya berhenti pada diri Anda. Makanya dia mengatakan bahwa selain self ya, you have to get better relationship with other people. Dan ternyata, nah ini yang mungkin saya perlu banyak belajar. Saya banyak belajar banget dari buku ini. Anda harus membangun environment-nya. Ya, jadi bukan hanya Anda dengan orang lain, tapi bagaimana Anda create the environment so that your relationships with other itu benar-benar getting better. Makanya dia mengatakan EQ pangkat 3. Ya, jadi 3 itu maksudnya ya self, relationship, sama environment. Jadi artinya you have to understand yourself, ya. Jadi self awareness-nya dulu. Kemudian expand your horizon to include others. Bisa anak buah, bisa teman Anda, bisa atasan Anda, bisa customer Anda, bisa stakeholders Anda yang lain. Ya, jadi relationship ini ditekankan banget sama dia. Kemudian setelah itu supaya ini langgeng, Anda harus menciptakan environment-nya. Jadi harus diciptakan itu suatu hal yang berkesinambungan supaya itu nanti bisa terus-menerus berjalan gitu. Nah, EQ sendiri pangkat 3 itu adalah self plus relationships plus environment. Ya, nah dia memulai dengan kisah yang bagus sekali. Ada 2 orang namanya Ben sama Jerry kalau nggak salah ya. Itu dia membuka ice cream shop. Ya, jadi ini bukan kopi tapi ice cream. Nah, 2 orang ini benar-benar pengen bisnisnya maju. Jadi mulai dari self-nya ya. Jadi mereka senang banget es krim dan mereka membuat es krim dan mereka mulai dari sebuah sekolah gitu ya. Nah, mereka tahu bahwa ketika Anda makan es krim, ya, banyak orang merasakan bahwa takarannya kecil. Saya langsung blek, oh iya juga ya, saya ini juga penggemar es krim, kalau makan es krim selalu aja rasanya kurang gitu ya. Jadi karena apa? Skupnya kecil. Ya, skupnya tuh standar kan, kalau kita ngomongin es krim, ya skupnya segitu-segitu aja gitu. Rasanya, ya ampun kalau makan apa, banana split, favorit saya, itu paling dikasih 3 scoop, yaitu vanilla, coklat, sama satu lagi apa gitu ya. Saya lupa nama-namanya. Tapi menurut saya masih kurang gitu. Begitu selesai tuh rasanya pengen lagi nambah gitu ya. Jadi 2 orang ini memutuskan pokoknya apapun caranya harus skupnya yang besar. Jadi mereka pesan skup yang khusus. Ya, bayangkan ya bahwa kita biasa makan es krim skupnya ya seperti itu aja kan. Mereka bikin skupnya yang gede banget. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka benar-benar menyentuh customer mereka, karena customer mereka pasti suka es krim yang banyak, dan benar sukses gitu ya. Jadi setelah itu dia menciptakan environment-nya bagaimana supaya langgeng ya. Jadi bagaimana itu menciptakan orang kerasan di kafenya gitu ya, sampai kemudian dia juga menyediakan delivery juga. Nah, itu
sedikit introduction. Sekarang masuk ke part pertama, yaitu decision making. Ya, sebetulnya ini yang justru dari sekian banyak halaman buku ini yang paling tebal itu di bagian decision making. Ya, jadi ini yang membuat saya langsung tertarik banget sama buku ini. Jadi EQ ternyata dikaitkan dengan decision making karena memang itu yang sangat penting, dan dia menekankan bahwa EQ atau kecerdasan emosi itu sangat membutuhkan keberanian. Karena kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk benar-benar keluar dari Anda sendiri. Karena kalau cuma Anda sendiri, you don't play EQ enough. Ya, you only play your ego. Nah, setelah itu nggak boleh berhenti di situ, harus membentuk suatu environment. Ya, jadi environment itu penting banget. Ya, nanti kita belajar banyak dari Bro Dimas mengenai ini. Kemudian untuk membangun environment-nya itu ada 3 hal yang dia tekankan. Ya, jadi sebagai seorang leader, bahkan leader di sini tidak harus atasan ya, karena everyone is a leader. Ya, we are all born as leader. Semua yang ada di sini semuanya leader. Ya, itu harus open mind. Ya, jadi itu pertama. Dan ternyata open mind itu tidak hanya sekedar mengatakan bahwa I have an open door policy. Anyone can go to my office gitu. Nah, saya tadi sore sambil senam saya dengerin ada podcast gitu ya yang membahas mengenai ini, bahwa ini nggak cukup kalau kamu hanya mengatakan bahwa open door policy, itu nggak cukup. Harus apa? Go and ask. Ya, bahasanya cuma 2. Jadi go to your employees, your staff, your people, ya, ask question. Tanyain ke mereka, how do they feel? How are you feeling? Ya, what obstacles do you have? Jadi yang ketiga ini kan hearing others obstacles ya. Itu juga harus kita yang berani. Jadi dengan segala macam risiko kita harus memulai. Ya, waktu itu kita pernah membahas namanya perspective taking ya, atau perspective seeking, itu penting sekali. Nah, juga dia menekankan listening skills yang non-judgmental. Jadi maksud saya kita sering ya dengar listening, tapi listeningnya harus non-judgmental. Jadi benar-benar kita harus memahami apa yang menjadi concern dia. Nah, hal yang ketiga yang ditekankan adalah kita harus berani mencari advice dari orang-orang yang kita percaya. Ya, terutama pada saat kita menerima feedback, menerima suatu masalah yang perlu troubleshooting, atau menerima suatu tantangan baru, ya, new goals. Ya, ini menarik sekali. Nah, kemudian karena ini masih mengenai decision making, dan kemudian dia juga mengulas bahwa decision making ini ternyata lebih banyak ditentukan oleh guts kita. Jadi lebih banyak emosi kita, namun kemudian kita menggunakan rasio kita di depan setelah kita menggunakan perasaan tadi. Ya, jadi kemudian dia menanyakan di sini, kenapa sih kita lebih suka fokus pada yang negatif? Ya, jadi kalau kita ini paling suka kita gosip kan, si ini apa, si ini itu, kemarin si ini gitu. Kita kenapa itu senang sekali? Karena dia bilang gini, bahwa seringkali kita ini naturally kita dalam menghadapi suatu situasi, misalnya ada percikan api gitu, kita sudah mikirnya, waduh, jangan-jangan kebakaran atau apa gitu ya, ada suara apa gitu, kita udah menganggapnya sebagai ancaman. Padahal belum tentu itu ancaman. Ya, artinya bisa jadi setelah kita analisa, ya ternyata bukan ancaman gitu ya. Nah, itulah yang juga sama dengan proses yang ada di otak kita pada saat kita menemui suatu perkara negatif atau positif, ya. Dan kita lebih percaya kepada yang negatif daripada yang positif karena ini lebih menarik, ya. Kalau kita ngomongin negatif itu lebih menarik gitu, jadi sepertinya ada yang mau diomongin. Nah, ini juga ada risetnya, saya lupa dari mana, tapi dia ada di bibliografinya, di referensinya, memerlukan 5 hal positif untuk membunuh 1 negatif. Nah, luar biasa kan? Jadi kalau tempo hari kita membahas mengenai positive outlook ya, di sini ternyata worth it ya, karena ternyata di otak kita ini banyak banget yang negatif gitu. Jadi perlu 5 kali 5 hal positif untuk membunuh 1 negatif. Ya, jadi ini penting sekali.
Nah, ini yang sengaja ini quote ini saya taruh di sini dan memang ini quote di buku ini. Bila mana limbic brain kita, jadi di dalam otak kita itu dia menyebutnya ada limbik. Limbik itu yang sifatnya emotion ya, kalau kita nyebut sebagai otak kiri ya, otak kanan ya. Tapi ada juga yang disebut dengan prefrontal cortex, di mana itu lebih ke rasional ya. Nah, pada saat si limbik ini tertrigger atau terpicu sesuatu, misalnya sesuatu yang menyebalkan gitu ya, yang paling gampang aja ya, kita lihat orang udah menyebalkan, itu akan membajak pemikiran kita ya. Dan ketika itu membajak, hal terkecil dari picuan itu bisa membuat logik kita drop by 75%. Ini luar biasa. Padahal hal yang paling kecil, misalnya apa? Ah, nyebelin tuh, gua nggak suka lihat kumisnya dia, misalnya gitu ya. Itu aja udah men-trigger kita punya logic by 75%. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang disebut dengan how you feel ini gitu. Jadi ini memang benar-benar saya pikir ada benernya memang kadang-kadang kita melihat seseorang hanya lihat dari penampilan kemudian langsung aduh gitu ya. Langsung drop kita punya ini. Nah, ini sebetulnya saya langsung ambil dari buku ini, saya foto aja. Jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi emotions and survival instinct itu ada di limbic system. Kemudian itu diolah di prefrontal cortex ya. Jadi di sini ada rational thinking, analysis, creative problem solving, itu ada di prefrontal cortex ini. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan suatu perubahan, itu harus ada 3 hal ini. Ya, jadi tadi kan harus ada environment segala macam ya. Jadi pertama adalah self recognition, kemudian social recognition, dan yang terakhir design structure. Saya ambil suatu contoh yang ada di buku ini. Ada orang dia sebut namanya Alex, itu adalah seorang plant manager, jadi manajer pabrik gitu. Nah, Alex ini orangnya sangat istilahnya people pleasing, jadi selalu menyenangkan orang. Jadi dia nggak pernah membuat orang itu sedih, nggak pernah memarahin orang. Pokoknya apapun kalau kita lapor sama Alex pasti dipuji-puji, pasti dibilang baik, nggak pernah disalahin. Ya, ternyata itu salah karena anak buahnya, orang-orang pabrik jadi frustrasi. Setiap ada masalah, tidak pernah disalahkan, nggak dicari mana yang benar, dan akhirnya datanglah si coach ini untuk mencoba menganalisis situasi, dan ternyata Alex ini memang tipenya tipe people pleasing. Jadi memang benar-benar semua orang itu di-treat baik. Jadi baik yang yang nggak pada tempatnya, sehingga pada saat ada masalah pun dia tetap memperlakukannya dengan baik, sehingga ada suatu kejadian terkait safety, itulah menjadi trigger bahwa Alex ini harus dikasih tahu ya. Nah, ternyata kelemahannya Alex ini nggak pernah bisa memberikan feedback ya. Feedback itu bukan berarti feedback jelekin orang, tapi kalau udah menemukan sesuatu yang nggak beres ya, harus ditegur. Nah, ini Alex ini nggak pernah menegur ya. Akhirnya apa? Si coach ini membentuk suatu design structure, ini adalah membentuk semacam responsibility matrix ya, dibuat semacam, kalau di consulting itu disebut dengan RASI matrix ya. Responsible-nya siapa, accountable-nya siapa, kemudian konsultnya dengan siapa, dan siapa yang perlu diinform. Jadi singkatnya RACI, RACI Matrix. Nah, ternyata dengan adanya desain structure ini, itu membantu Alex. Jadi karena dia dipaksa untuk bisa memberikan feedback as it is. Jadi feedback yang benar-benar diperlukan pada waktu memang perlu dilakukan feedback gitu. Jadi jangan semuanya dibilang bagus. Nah, selama ini dia selalu semuanya dibilang bagus gitu ya. Ini yang menjadi masalah besar di Alex gitu ya. Nah, itu perlunya tadi. Jadi self recognition, kemudian social recognition, yang terakhir adalah perlunya sistem. Jadi memang sistem ini penting supaya langgeng, terus-menerus berjalan.
Kemudian kita masuk ke yang kedua, key takeaways kedua, yaitu agility, di mana di situ ditekankan bahwa agility ini didefinisikan sebagai suatu rasa percaya diri untuk melihat ke depan apapun yang terjadi, walaupun yang namanya VUCA, ya, jadi volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity itu memang ada di depan mata. Jadi yang namanya orang agile itu pokoknya ya very optimistic, tapi juga take action. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya sih saya menyebutnya terengginas. Ya, orang nyebutnya gesit. Kemudian bagaimana setelah dia melihat future itu, dia harus bisa mendeteksi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan bahwa misalnya nih pandemi seperti ini, apa sih yang bisa saya lakukan misalkan dengan bisnis saya, ya, atau bagaimana dengan pekerjaan saya yang lebih banyak work from home, ya, apakah ini malah suatu bencana atau bahkan opportunity. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi traveling ke kantor, sudah ada mengirit 2 jam paling tidak minimum, atau 1,5 jam pulang pergi, ya kan? Untuk apa? Bisa untuk baca buku, bisa untuk ikut bedah buku, gitu ya. Jadi dia harus bisa mendeteksi ini, apa yang dia pikirkan, kemudian ketakutan apa, kemudian emosi-emosi apa yang akhirnya bisa dia bawa kepada kegesitannya dia dalam keseharian. Nah, yang terakhir dalam agility ini adalah bagaimana kita bisa mengatur, ya, memanage gitu sensor kita, karena kalau kita menemui masalah kan ada istilah fight or flight, ya, kita mau hadapin atau kita lari dari kenyataan gitu ya. Nah, ini perlu kita regulate, kita harus atur. Nah, nanti di bagian relationship saya akan membahas mengenai fight or flight ini. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi dengan segala macam bentuk resikonya yang bahkan strategik sekalipun. Maksudnya ya ada kemungkinan misalkan kalau kasusnya Alex tadi, ya plan-nya bisa ditutup gitu, misalnya seperti itu. Hal ketiga mengenai relationship. Ya, jadi ini saya tadinya cukup aneh gitu, kenapa relationship dia mulai dengan istilah yang dia istilahkan dengan keluar rel, ya, derailers, yang hal-hal yang membuat keluar rel itu apa? Saya cukup lama memikir dan setelah saya baca sampai habis relationship, saya akhirnya ngeh bahwa maksudnya human being pada dasarnya semua pun suka membangun relationship. Ya, yang membuat dia tidak bagus dalam relationship ya karena derailers ini hal-hal yang membuat kita keluar rel. Ya, dan itu biasanya terjadi di mana? Pada saat kita stres, ya, pekerjaan banyak, ya, kita stres, jadi kita nggak normal kan bahwa kita akhirnya nggak berhubungan dengan orang lain, dengan anak buah, dengan customer bahkan gitu ya. Terus juga pada saat kita emosinya naik gitu, kita cenderung marah, ya, misalnya seperti itu. Terus dalam ambiguity, jadi pada saat kita nggak jelas nih, bos saya kemarin bilang gini, sekarang bilang gitu, sekarang customer saya juga katanya ini harus cepat, tapi udah dikasih cepat, ternyata komplain yang lain lagi, ya. Nah, ini merupakan hal-hal yang mana yang namanya derailers itu sangat mengganggu kita. Kenapa? Karena saat-saat itulah kita merasa yang disebut vulnerable. Nah, kemarin kita sempat baca ya, sempat bahas di pekan lalu mengenai vulnerability ini yang menarik sekali untuk kita cermati nanti. Nah, kemudian dalam hal kita misalnya salah satunya derailers itu adalah menghindar dari masalah, dan ini memang banyak ya kita jumpai termasuk saya. Saya juga termasuk yang pernah melakukan ada masalah, menurut saya masalah ini susah diselesaikan, udah waktu itu saya belum belajar EQ, ya udah saya tinggalkan aja biar orang lain yang nyelesain gitu. Padahal ini yang menarik, Anda juga tetap harus mengerjakan pekerjaan Anda kan. Jadi you continue to focus on maintaining and improving your current operations as you avoid and ignore. Jadi mau di-ignore, mau di-avoid, ya tetap aja Anda akan menghadapi masalah itu. Misalnya vendornya nggak pernah Anda bayar gitu misalkan ya.
kita lari-lari gitu, kita nggak mau bayar dia karena kita cash flow-nya lagi macet misalnya seperti itu ya. Tetap aja Anda nggak bisa nanti suatu saat ada project baru, Anda mau sourcing nggak bisa kontak dia. Artinya apa? Ya current operation Anda terganggu gitu ya. Jadi ini yang penting. Nah, yang ingin ditekankan sama dia adalah kita harus tahu derailers itu dan jenis-jenisnya seperti apa. Nah, ini menarik ini. Jadi ada 6 common derailers itu apa aja. Pertama, ini yang tadi kita sudah bahas, conflict avoidance. Jadi menghindari konflik. Ya, jadi ini salah satu hal yang pernah kita bahas di EQ Spotlight waktu itu. Setiap Sabtu saya dan Bu Ica dan Pak Niko ini ngadain EQ Spotlight. Kalau Anda tertarik silakan join juga. Salah satunya kita pernah membahas managing konflik. Ya, jadi konflik ini juga sesuatu yang harus kita manage, bukan kita harus create. Karena ada orang bilang kalau nggak ada konflik perusahaan nggak maju. Wrong, saya sih nggak setuju. Justru kita harus siap dengan adanya konflik, tapi bukan create konflik. Ya, jadi jangan juga kita menghindari gitu. Terus impulsiveness, jadi sesuatu hal yang sifatnya misalnya nih ada suatu perkara atau fokus yang kita harus lakukan, misalnya harus meningkatkan customer satisfaction. Tahu-tahu di tengah perjalanan kita ada sesuatu event yang menarik, ada exhibition nih di mana gitu ya. Pas kita lagi membuat program untuk improving customer satisfaction, kita tertarik mengikuti program itu, misalnya ikut pameran di mana yang nggak ada hubungannya dengan improving customer satisfaction tadi. Jadi impulsiveness ini bisa diartikan seperti itu. Kemudian, nah ini yang sering kita jumpai ya di beberapa kantor, nggak semua kantor, yaitu blame shifting, menyalahkan. Bukan salah saya, itu saya sudah ini kok. Kita biasanya ada, bukan kita ya, ada orang yang sifatnya defensif. Jadi belum apa-apa udah pasang kuda-kuda bahwa ini aku udah sesuai SOP. Ya, jadi orang marketing aja nggak pernah baca SOP gitu ya. Jadi blame shifting ini salah satu common derailers juga. Ya, jadi ini yang perlu kita atasi. Terus keinginan untuk selalu mengontrol. Karena kita ingin mengontrol, maka kita nggak mau orang lain mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Hubungan kita dengan orang lain, misalkan kalau kita orang produksi dengan orang pemasaran, kita nggak mau saling berbagi data. Dan ini saya pernah alami di suatu klien saya, itu di mana 2 departemen itu waktu akhir nggak mau bicara, padahal itu saling membutuhkan data. Ya, jadi begitu saya mengeset meeting dan memang mereka nggak pernah bicara ya, saya sebagai konsultan perlu 2 orang ini harus berbicara, 2 unit ini. Akhirnya terjadi departemen yang nggak mau ngasih data ini seperti ini, seperti jual beli. Oke, gua kasih ini, lu kasih apa gitu. Jadi karena dia pengen kontrol bahwa all operations yang di areanya dia itu jangan diganggu gugat, hanya saya yang bisa melakukan. Nah ini yang membuat relationship kita jadi tidak baik dengan orang lain. Kemudian yang kelima, perfectionism. Ya, jadi ini kaitannya dengan tempo hari kita membahas strive for excellence, itu apakah juga sesuatu yang orang perfectionism itu juga bisa dikatakan itu ya. Nah, masalahnya perfeksionis itu biasanya selalu aja nggak pernah menyelesaikan pekerjaan karena merasa nggak puas, akhirnya sangat lambat gitu ya, karena dia pengen segala sesuatu harus 100% benar. Dan yang terakhir adalah power hunger, jadi pengen power, pengen kuasa, pengen menguasai. Jadi semuanya ini yang kuasa saya gitu ya. Jadi 6 hal inilah yang menjadi common derailers yang merusak relationship kita. Nah, kembali lagi, kenapa ini menjadi topik bahasan dia? Karena intinya bukan membangun relationship-nya, karena human being itu sebetulnya menyukai hubungan. Nah, masalahnya banyak yang membuat kita keluar dari rel. 6 hal ini. Nah, 6 hal inilah yang harus kita ketahui. Dan ini menurut saya sangat bagus sekali, dan kalau di workshop-kan ini satu persatu dahsyat sekali, bagus sekali. Ya, jadi ini menarik. Nah, kesimpulannya apa?
setelah saya membaca buku ini, jadi dia mengatakan, atau sebetulnya ini kata-kata saya nggak mencomot dari situ. Jadi intinya adalah gunakan kecerdasan Anda untuk mengasah emosi Anda. Jadi saya lebih senang memang istilahnya emotional intelligence. Karena apa? Di situ ada dua kata, yang satu adalah rasional, ya, intelligence itu kan lebih ke rasio gitu ya. Sama emotion yang lebih kepada feel. Jadi kalau feel, kemudian misalkan Anda ditempeleng orang gitu ya, kalau Anda hanya menggunakan feel aja, mungkin Anda langsung refleksnya adalah tempeleng balik gitu ya. Karena refleksnya seperti itu. Tapi kalau Anda menggunakan intelligence, jadi sebelum begitu feel, act tadi, Anda sisipkan di situ, ada think-nya gitu ya. Feel, think, act, insya Allah itu tidak akan terjadi Anda memukul balik. Ternyata dia mukul karena tidak sengaja, ya, karena dia menghindari sesuatu, kepukul ke Anda gitu. Nah, kemudian ini juga membantu Anda agar gesit dan berkembang dalam lingkungan yang kacau saat ini dan memotivasi tim Anda melalui relationship tadi. Terakhir, ini ada story yang ketiga mengenai Roger. Orang namanya Roger. Saya lupa Roger tapi intinya yang saya tekankan adalah dia sebetulnya sedang mengajar The Puppet Show untuk sebuah sekolah gitu ya. Nah, di sekolah itu ya kindergarten, mungkin anak TK gitu. Suatu ketika dia dalam kelas, dia sedang mengeluarkan boneka-bonekanya dari dalam tasnya. Terus anak-anak kecil itu biasa kan pada memperhatikan, penasaran ya, si Roger ini kan keren ya. Dia udah pengalaman jadi mengeluarkan istilahnya boneka-bonekanya itu ya dengan happy, dengan mungkin siul-siul gitu ya, sambil berbicara, kucingku atau apa. Nah, pada saat boneka itu menyerupai suatu kucing atau binatang gitu, si salah satu anak itu langsung menunjukkan muka sedih dan bilang ke Roger, ya tapi boneka kucingku itu termakan kupingnya pada saat dicuci di mesin cuci. Nah, kisah yang sepertinya sepele ini sama Roger ditanggapi dengan sangat bijak. Dia bukannya langsung, aduh kasihan kamu ini, kan normal ya, kita kalau ada seperti itu langsung kita bereaksi dengan kalimat. Dia enggak. Dia bahkan menggunakan teknik yang disebut jeda, pause, ya. Dia ambil jeda, ya. Setelah jeda, mungkin dia dalam jeda itu 6 detik gitu, dia mikir apa yang akan dia lakukan, ya. Dan yang dia lakukan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tatap satu persatu puluhan anak yang ada di ruangan itu setelah sekian menit gitu ya. Satu persatu dia tatap, ya, dengan ekspresinya dia menunjukkan bahwa dia empathizing, dia memberikan empati tanpa harus mengatakan apapun. Halo Mbak Yanti, kayaknya perlu di-mute. Jadi pada saat si Roger itu mengalami bahwa ada seorang murid yang merasa sedih karena bonekanya kupingnya hilang, dia melakukannya dengan jeda dan dia menatap dan dia tidak mengatakan apa-apa selain menatap tadi. Kemudian dia kembali kepada ceritanya dia mengenai bagaimana kita harus menyayangi binatang dan sebagainya. Ya, nah yang menarik bahasanya di situ adalah dia mengatakan bahwa yang namanya anak-anak itu berpikiran bahwa kalau boneka saya kucingnya bisa telinganya bisa hilang, ya, maka telinga saya juga bisa hilang dong. Namanya juga anak-anak kan. Nah, hal itu yang ditanggapi oleh Roger keren banget dengan tidak mengatakan apa-apa, tapi take positive side, dia langsung mengambil tindakan dengan menatap satu persatu muka anak itu dengan wajah yang sedih, ya, menunjukkan bahwa dia berempati. Jadi empati itu tidak harus kita mengatakan, aduh kasihan, seharusnya nggak seperti itu, aduh harusnya pembantumu nggak seperti itu, ya harusnya hati-hati pada waktu nyuci. Enggak, he didn't say anything on that, ya. Jadi ini menarik, makanya saya perlu cerita ke teman-teman supaya
kita juga take lesson from this gitu loh. It's not only what you say, tapi what you act also. Nah, ini dia sekarang kita akan berbincang-bincang dengan pelaku bisnis kita ini. Ini ada Mas Dimas ya, Bro Dimas, dan ini di depan kafenya dia yang di Sagaleh di Bintaro. Bintaro ya. Di Bintaro ya, ini ada Pak Bima Arya ya ini ya Mas ya. Ini betul. Ini dari Bogor ya. Betul. Ini luar biasa. Jadi pertama saya pengen nanti Mas Dimas silakan ya memperkenalkan diri. Pertama saya terus terang waktu pertama kali saya ke situ itu saya langsung kayak ada bonding gitu ya. Emosional itu langsung waduh. Pertama saya suka logonya ya. Sagaleh gitu. Iku opo gitu. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi gambarnya tuh hanya ada hitam dan langsung ada kopi. Saya senang sekali dan saat itu saya hanya ngopi. Ternyata di sebelahnya ada Hannah itu keren banget. Akhirnya saya dan istri makan di sana, ngopinya di Sagaleh, terus akhirnya saya kontak teman-teman, akhirnya saya ketemu Pak Hidayat Syarif, dikenalkanlah sama Bro Dimas ini gitu. Maksudnya dikenalkan secara WA ya. Jadi sekarang kita waktunya berbincang-bincang, terutama sebetulnya terkait ini Bro Dimas ini sebetulnya dari kisah buku tadi apa yang bisa Anda komentari ya. Komentari tidak harus setuju loh. Jadi bisa aja Anda nggak setuju. Terutama karena saya juga melihat YouTube waktu Anda di interview di Talk to Us kalau nggak salah Talk to Us itu mengatakan bahwa untuk membuat resep aja Anda melibatkan customer gitu ya. Jadi saya pengen berbincang-bincang atau mendengar tanggapan Anda mengenai buku ini gitu. Silakan Bro Dimas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih banyak Pak Gatot atas undangannya dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya sangat terhormat sekali malam ini bisa ada di sesi ini dan terus terang ini sangat inspiring sekali ya Pak Gatot sesinya karena di tengah-tengah pandemi seperti ini di mana-mana kita dengar berita-berita negatif, kita perlu angin segar sepertinya ya. Dan perlu refreshing lah dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, salah satunya seperti pertemuan malam hari ini. Jadi mungkin perkenalan sedikit, nama saya Haji Dimas Ramayanda, saya dipanggilnya biasanya Dimas. Saya background-nya adalah marketing and communication, kebetulan saya pernah kuliah di graphic design, lalu nggak selesai dan saya akhirnya menyelesaikan di jurusan komunikasi di Universitas Indonesia di UI yang mengambil jurusan markom atau advertising pada saat itu. Jadi memang sejak saya kuliah awal-awal itu saya belum tahu tuh passion saya arahnya kemana. Pada akhirnya karena lingkungan ya tadi sempat dibahas juga di buku ini adalah relationship gitu ya dan environment. Jadi memang itu salah satu drive yang membentuk saya sampai hari ini adalah yaitu saya dibesarkan di lingkungan dan di pertemanan yang kebanyakan memang entrepreneur dan pada saat itu kita memang orang-orang kreatif semua. Jadi akhirnya saya berkutat di bidang ini gitu. Nah, saya mulai dari dulu awalnya kita punya di tahun 2000-an awal saya memulai usaha saya itu buat baju Pak. Kita bikin clothing line, saya bikin kaos bersama beberapa partner. Terus kita coba pasarkan pada saat itu distro lagi hype-hype-nya di Jakarta dan di Bandung tahun 2004-2005 kalau nggak salah. Nah terus alhamdulillah pada saat itu masih muda sekali dan kita masih belum banyak pengalaman. Saya sendiri belum pernah bekerja di mana-mana pada saat itu, sambil kuliah saya sambil bisnis. Lalu ya banyak pelajaran saya ambil dari pengalaman saya gitu. Jadi kita sempat terlalu percaya dengan
orang-orang yang kita anggap lebih senior, lebih dulu untuk terjun di entrepreneurship. Lalu kita sempat ada sedikit banyak kita ditipu lah gitu. Nah dari situ saya drop tuh yang tadinya kita memulai brandnya sudah cukup growth dalam waktu 4-5 tahun. Lalu salah satu partner kita ada dispute kita, lalu saya harus mulai lagi dari nol. Nah akhirnya kita lanjutkan menjadi dengan skill dan pengalaman yang kita sudah miliki selama kurang lebih 5 tahunan itu, kita teruskan tuh di dunia fashion. Karena saya passionnya pada saat itu adalah di art dan di desain, Pak. Jadi memang saya suka sesuatu, saya suka creating something gitu. Ya udah kita bikin, akhirnya orang sudah banyak kenal dengan reputasi kita sudah dikenal sebagai pemilik brand fashion dan segala macam. Kita kebetulan dapat kesempatan lagi menjadi konsultan pada saat itu. Kita jadi konsultan untuk salah satu mall di Jakarta untuk handle di fashion departemennya. Jadi kita dikasih space dan kita disuruh create gitu dengan partner. Nah, disitulah muncul pengalaman baru, kita ketemu network yang baru lagi, makin dalam tuh di situ, kita makin relationship network saya makin luas, terus makin banyak belajar lagi, terus sampai tahun 2010 ketika semuanya berubah. Di 2010 itu dunia fashion itu sangat shifting, jadi masuk brand-brand dari luar. Ada brand-brand yang murah, ada Uniqlo, ada Zara dan segala macam, kita collapse nih. Jadi ada yang besar-besar masih bisa bertahan, sedangkan kita ini sangat struggling sekali pada saat itu. Akhirnya di 2010 sampai 2017 saya mondar-mandir menjadi marketing and communication consultant, Pak. Nah, kebetulan salah satunya di situ ketemu dengan salah satu klien restoran. Jadi saya mulai masuk ke dunia F&B dari situ. Di luar itu memang saya passionnya di rumah tuh saya suka masak ya. Saya suka masak, saya emang home cook dan suka ngulik. Yang tadi ketemulah klien handle restoran. Saya belajar banyak di situ. Lalu dari situ udah kita mulai bisa tuh. Ternyata dengan pengalaman yang kita dulu punya, ini bisa diterapkan di sini. Nah kebetulan, to cut the story short, kenapa sekarang tiba-tiba saya bisa jadi jualan kopi gitu. Nah di tahun 2010 saya menikah, dan istri saya dan itu keluarganya punya rumah makan Padang yang sudah cukup legendaris lah dari tahun 67 kalau nggak salah, tahun 70-an. Adanya di daerah Jakarta Selatan, yang namanya Rumah Makan Sepakat. Jadi ini rumah makan Padang yang sudah turun-temurun di keluarga istri saya. Nah, di 2017 itu, jadi istri memang bekerja, dan keluarga istri ini kan memang kalau rumah makan Padang itu kan sifatnya usaha keluarga ya Pak. Jadi memang mau nggak mau harus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, saya sendiri pada saat itu di lingkungan ini yang memang entrepreneur dari saya dari kuliah belum pernah kerja di kantor ya. Jadi memang saya usaha gitu dari zaman saya kuliah sampai sekarang, memang pengalaman saya ya saya diasah di lapangan gitu. Lalu ya sudah, kebetulan pada saat itu bisnis yang kita jalankan sebagai marketing and communications consultant ini kurang baik. Akhirnya kita decide untuk tutup kantor 2017. Saya ambil split decision untuk yaudah saya pisah dengan partner saya pada saat itu untuk belum tahu mau melakukan apa. Nah, yang terpikir pada saat itu adalah bicara dengan istri adalah gimana caranya supaya rumah makan ini yang sudah dari tahun 60-an ini ada penerusnya. Nah, pada saat itu tercetuslah ide gitu. Kebetulan 2017 pertengahan, kalau nggak salah bulan April, saya suka bikin satu racikan minuman lah, kopi susu pada saat itu. Terus saya coba pitching idenya ke
saudara-saudara saya, sepupu-sepupu yang kebetulan penerus dari rumah makan ini, semuanya suka. Saya coba buat business plan yang sangat singkat. Setelah itu kita coba untuk validasi secara singkat. Karena ini kita partneran berenam nih, saya dengan istri, dengan saudara-saudara, nih kita berenam partneran. Kita coba validasi ke teman-teman terdekat kita dulu yuk. Kita cobain satu macam kopi susu ini. Kita coba validasi, semua orang pada bilangnya enak, kita dapat input yang cukup berharga. Akhirnya dalam waktu, kalau nggak salah 2-3 bulan, kita decide untuk yaudah kita launch brand ini. Dan kebetulan karena saya graphic designer, saya yang buat logonya, saya buat marketing plan-nya, business plan-nya dengan pengalaman saya. Dan kebetulan partner-partner kami, sepupu-sepupu saya itu, ada yang memang background-nya di keuangan, ada yang memang background-nya di agency, marketing, ada yang memang background-nya di PR. Jadi memang, wah ini semuanya udah sangat cukup nih pasukannya nih untuk memulai suatu bisnis. Saya pede aja pada saat itu. Ya udah, Bismillah kita jalan tanpa ada strategi yang grand atau apapun, simple aja. Pada saat itu kita cuma punya modal sangat kecil. Gimana caranya sehari itu jual kopi itu mungkin berapa waktu itu, 10 atau 20 cup kopi dalam waktu sehari gitu. Udah tanpa ada plan apa-apa, coba jalanin, bismillah. Jalan kurang lebih 1 pekan atau 2 pekan, ya alhamdulillah Allah mudahkan ada 1 atau 2 orang influencer pada saat itu yang beli kopi kita, dan pada saat itu dia langsung mempromosikan tanpa kita bayar, Pak, di Instagram. Jadi ini memang influencer-influencer ini udah masuk ke dalam radar kita dan kita sudah tulis gitu ya. Nanti kita akan coba reach out ke mereka nih marketing. Tapi di luar dugaan mereka, alhamdulillah mereka beli dan mereka promote produk kita ke orang lain. Pada saat itu kita bikin di rumah ya Pak, bisnis ini. Jadi di rumah, di ruang tamu keluarga, dengan modal seadanya, dengan kompor kecil gitu. Terus ya udah, yang tadinya kita cuma target mungkin berapa puluh cup dalam waktu sepekan, nggak nyampe 100 cup dalam waktu sebulan. Akhirnya kita bisa menjual pada saat itu awal kita buka sampai 600 cup per hari. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini benar-benar buat kita shock banget gitu. Kita nggak siap, semuanya nggak siap, semuanya in shock, dan kita harus bikin strategi baru. Karena pada saat itu kita belum mikir apa-apa, yang benar-benar 100% entrepreneur hanya saya, yang lainnya masih side hustle, masih sambil kerja. Dan akhirnya alhamdulillah terpaksa dalam waktu beberapa bulan mereka semua harus meninggalkan pekerjaannya dan terjun ke bisnis ini, karena bisnis ini menjadi serius. Pada saat itu barulah kita mulai susun strategi. Gitu. Jadi memang mungkin tadi ada sempat dibahas di buku itu tentang agility, udah gitu decision making Pak gitu. Memang ya saya mungkin yang itu saya sangat setuju sekali sih. Saya rasakan bahwa di pengalaman saya itu nggak ada yang saya dapetin ketika kuliah di teori gitu ya. Di teori kita bahas semua possibilities itu dibahas, tapi nggak pernah ada yang teori yang mengajarkan bahwa what if your partner backstabs you gitu. Itu nggak pernah dibahas gitu. Dan itu memang pengalaman pahit yang bisa membentuk kita gitu, menjadi diri kita sekarang. Nah itu saya rasakan sekali sih. Dan pada saat itu banyak pengalaman saya yang menjadikan saya seperti sekarang. Saya jadi bisa lebih ya melihat kondisi itu udah beda lah. Dan itu memang terbentuk karena environment sih. Ya antara lain ya environment yang baik dan environment yang buruk juga gitu. Jadi mungkin kalau saya, karena saya orang marketing, orang communication, dan orang desain Pak, mungkin kalau saya sudut pandangnya lebih ke arah ya memang saya percaya sekali dengan relationship itu. Jadi mungkin saya bahasanya adalah passion kali ya. Jadi memang saya coba menularkan ke teman-teman bahwa ya ketika kita benar-benar passionate in what we do,
pada akhirnya semuanya refleks ke apa yang kita lakukan gitu. Ya entah itu dengan gimana cara kita berkomunikasi dengan coworkers kita, dengan atasan. Gitu. Saya selalu sampaikan ke teman-teman frontliners gitu. Dan juga tadi customer juga memang menjadi bagian yang sangat penting sekali gitu. Karena kita coba untuk menyampaikan passion kita kepada para customer kita care terhadap apa yang kita sangat peduli, apa yang kita mau sampaikan, cerita yang mau kita sampaikan, dan kita libatkan para customer kita juga. Pada akhirnya mereka lah yang menjadi radar atau kompas kita lah. Yang selama ini tuh kalau yang ngasih tahu produk kita sedang ada masalah tuh customer tuh Pak. Biasanya, Mas saya udah customer lama nih, ini rasanya sedang begini gitu. Oh makasih banyak, nanti kita dapat feedback dari mereka dan itu saya rasakan banget gitu. Jadi kita memang bisnis ini nggak bisa kita jalankan sendiri ya tanpa ada relationship dengan pihak-pihak lain. Memang itu sangat penting sekali gitu. Makanya memang saya setuju sekali sih dengan apa yang tadi dibahas di buku. Bahwa memang saya juga merasakan sekali di apa yang kita lakukan selama ini gitu loh Pak Gatot. Ya, kurang lebih begitu. Ya, ini menarik tadi yang terutama mungkin saya sebelum nanti ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman, tadi pada waktu Anda mengalami ditipu tadi, ya. Apa reaksi Anda pertama kali, Mas? Saya shock karena pada saat itu jadi memang pada saat itu nggak langsung collapse aja gitu. Memang terjadi secara gradually ya. Jadi kita udah lihat nih gelagat-gelagat partner kita nih kok makin lama makin begini, makin begitu. Gitu. Terus pada saat itu ada satu momen di mana terjadi konflik dan konfliknya cukup besar. Dan di satu momen di hari itu yang semuanya semua yang kita bangun itu berakhir gitu aja. Cuman saya sih secara kebetulan keluarga saya juga memang saya dibesarkan di keluarga entrepreneur, ayah saya juga entrepreneur dan saya tinggal dengan kakek saya karena saya anak dan cucu tertua gitu ya Pak. Kakek saya itu juga memang dia entrepreneur yang sangat tangguh gitu. Dan saya banyak di nurture oleh beliau. Dan salah satu yang saya paling ingat adalah dia selalu memesankan bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dan kebetulan itu sama seperti tagline sebuah brand olahraga yang saya sampai sekarang selalu bawa, yaitu Adidas pada saat itu. Mungkin sekarang masih. Adidas bilang impossible is nothing gitu ya, tagline-nya. Nah jadi pada saat itu ketika ada konflik, saya bilang bahwa ya ini it's not the end of everything gitu. Saya tinggal mulai lagi dari awal lagi aja gitu. Karena memang ya yang dibutuhkan oleh bisnis, oleh ya kita sendiri gitu yang menjadi penggeraknya. Pada saat itu akhirnya udah kita mulai lagi dari nol lagi. Oke. Ya, oke. Ini pengalaman yang luar biasa. Artinya sebetulnya kan banyak ya orang mengatakan bahwa yang namanya bisnis itu pertama perlu modal, kemudian yang kedua adalah perlu partner, dan selalu aja begitu ngomongin partner selalu nanti kalau ditipu bagaimana gitu. Nah, ternyata memang mungkin ini suatu kisah yang real yang kita semua bisa belajar gitu. Jadi artinya bagaimana kita bisa istilahnya itu enggak the end of everything gitu, karena selalu ada celah yang lain gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, saya pengen tahu juga dari teman-teman mungkin ada yang mau berkomentar atau menanyakan baik ke Bro Dimas ataupun mengenai buku ini, mumpung juga ada para pakar di sini, ada Ibu Ica, ada Bu Yanti, Bu Esti gitu. Silakan. Ini ada yang raise hand siapa ya? Kayaknya satu raise hand. Oh, Bro Ruli. Silakan Bro Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya-tanya sekalian ngobrol-ngobrol boleh nih?
Om Gatot dengan Sangat Bro Dimas. boleh. Ini forumnya santai kok. Siap, Mas Santai ya. Ruli. Jadi pertama saya tuh sebenarnya mau kasih testimoni dulu lah. Saya penikmat banget kopi Sagaleh dan kalau boleh jujur itu mungkin kopi susu terbaik di Jakarta sih kalau menurut saya. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Karena sudah pernah coba ke sana ke sini dan yang punya signature tuh sepertinya Sagaleh gitu. Gitu. Kalau boleh cerita juga gimana saya bisa bilang seperti itu, boleh nggak cerita-cerita sedikit nih? Boleh. Sangat boleh, Masya Allah. Boleh ya. Jadi gini, dulu tuh kan saya tuh penggemar kopi yang metodenya tuh manual brew, Bro Dimas. Jadi nggak suka dengan kopi susu yang manis-manis gitu, kurang suka lah. Saya sudah coba beberapa kedai kopi susu yang sedang viral, dicobain dan nggak, rasanya kok sama-sama aja gitu ya. Sampai pada suatu hari adik saya, karena tahu saya nggak pernah mau kalau untuk kopi susu kan biasanya kita kalau lagi keluarga kumpul-kumpul suka beli kopi susu yuk bareng-bareng. Terus akhirnya kan ya udah oke, mau apa? Nggak, gue nggak mau gitu kan. Oke. Sampai suatu hari adik saya bilang, lu mesti coba yang ini, coba ini beda nih. Apa ini? Sagaleh. Oh, oke. Pas saya rasa, wah iya bener nih beda nih, ini punya taste. Nah sampai sekarang itu melekat banget tuh. Jadi memang kalau menurut saya kopi Sagaleh itu punya ciri khas sendirilah dibandingkan kopi susu kekinian lainnya gitu. Kemudian emosional yang tadi seperti Pak Gatot bilang, emosional deliver with environment tuh kerasa banget di kopi Sagaleh. Saya waktu itu pernah experience saya gitu ya dengan kopi Sagaleh. Waktu itu saya di sosmed saya bilang, ini kopi enak banget nih. Terus kemudian di Instagramnya adminnya itu memanggil saya, oh terima kasih udah. Dia bilang, udah. Saya baru pertama kali yang dipanggil udah gitu. Ya. Ternyata memang Sagaleh itu kan kalau nggak salah bahasa Minang atau bahasa dari Bahasa Sumatera Minang Barat. benar, artinya segelas. Benar ya. Nah, berarti kan artinya memang di seluruh elemen dari Sagaleh ini memang bernuansa Minang gitu ya, sampai menyebut customer saja udah gitu, betul ya Bro Dimas ya? Ya, betul. Masya Allah. Nah, kalau boleh saya mau bertanya nih, Om Gatot dengan Bro Dimas nih. Ya. Kan sekarang nih lagi viral kopi di Indonesia ya. Kemudian, tapi kalau saya cek di Google gitu ya, di berita-berita, kita tuh produsen kopinya belum sampai di top produsen gitu. Kita masih di bawah Brazil, di bawah Kolombia, di bawah Vietnam kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, pertanyaan saya dengan viralnya kopi sekarang ini ke depan, visi Indonesia 2045, kira-kira kita bisa leading nggak kalau menurut Bro Dimas untuk produsen kopi? Mungkin sementara itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung aja Masya Allah. dijawab. Pertanyaannya Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Ruli Reza sudah menjadi customer-nya Sagaleh. Terima kasih banyak. Nah, ini yang menarik nih Pak Gatot. Jadi saya bukan expert di kopi ya Pak. Saya baru belajar kopi itu ketika mulai merintis bisnis ini, yaitu pada tahun 2017. Jadi yang saya tahu itu adalah marketing, branding, and communication. Dan kita punya certain taste of product lah. Ya kita punya certain level of product quality yang menurut kita, wah ini enak, ini nggak enak gitu. Dan itu kita validasi lagi ke market. Nah jadi pertanyaannya adalah gimana outlook industri kopi ke depan. Nah, saya rasa saya nggak berani bilang bahwa saya orang yang tepat untuk menjawab ini. Tapi karena saya ada di industri ini, ya saya sedikit banyak mungkin pernah dengar kali gitu. Memang benar kita itu masih di bawah nih Mas Ruli untuk produksi kopi kita dan tingkat ekspor kita lebih tepatnya ya. Jadi memang kita sempat leading di atasnya Vietnam, tapi out of nowhere Vietnam tiba-tiba menyusul kita di 5 tahun terakhir kalau nggak salah gitu datanya. Nah, tapi yang teman-teman sekarang sedang perjuangkan adalah
untuk memperbaiki kualitas para petani-petani, teman-teman petani-petani yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya secara quantity, produksi kita itu memang nggak kalah dengan yang lain. Cuman memang secara quality yang kita masih di bawah. Jadi memang kualitasnya itu kita belum 100% itu siap untuk diekspor semua secara grade. Makanya memang ini yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di industri kopi, baik yang di hilir seperti kita yang ada di kafe, maupun yang di hulu, yaitu para petani dan para roaster, para penyangrai kopi gitu ya. Mereka terus-menerus meningkatkan kualitas dari biji kopi kita. Ya mudah-mudahan dalam waktu ke depan 2045 kita bisa kembali menjadi one of the leading exporters kopi di Indonesia. Kurang lebih gitu sih Pak Gatot. Ya. Nah yang menariknya adalah saya jadinya kelihatan jadi expert kopi nih Pak. Tapi ya begitulah dengan mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang kita tahu ya Pak ya. Lebih baik begitu berbisnis kopi daripada mengaku expert kopi. Kayak saya ini penikmat kopi, tapi saya nggak berbisnis kopi. Dan bagi saya namanya kopi itu nggak pakai susu gitu. Jadi kalau saya ke Sagale itu selalu kopinya yang kopi tubruk gitu. Dan ini jujur aja ya murah banget gitu loh. Kaget gitu. Nah ini menarik nih. Saya juga baru tahu bahwa Sagale itu maksudnya segelas. Ada dua hal nih yang menarik ya. Secara pemasaran kan sebetulnya Anda tidak mempromosikan orang nambah kopi, cukup segelas gitu. Wah, rada aneh ya. Nah, yang kedua, kenyataannya istri saya selalu nambah. Nggak pernah cuma satu gelas. Benar, sampai bilang loh, kok kamu bisa sampai 2, saya 1 aja nggak habis gitu ya. Karena dia kopinya kopi susu. Kalau saya kopi memang kopinya benar-benar hitam gitu. Jadi kopi hitam ya. Jadi kadang-kadang kalau saya nangkring di Bintaro sana, saya malu kalau saya sendiri karena ya masa bayarnya cuma segini gitu. Paling juga sama apa. Tapi kalau sama istri kan dia nambah gitu loh. Itu sih. Kita pernah dikomplain Pak. Waktu pertama kali kita buka di mall. Jadi kan memang kedai kedua kita itu ada di Pondok Indah Mall Pak. Jadi ketika kita buka di Pondok Indah Mall itu, customer komplain ke kita, ke staff-staff kita. Mereka suruh bilang, coba dicek lagi Mas, bonnya udah bener atau belum? Ini masa saya belanja cuma segini gitu. Tolong dibilangin sama ownernya, ini harganya dinaikin lagi karena ini kemurahan. Jadi kita pernah dikomplain kayak gitu. Tapi ya, memang pada saat itu benar-benar kita kan memang punya tagline merakyat dan membumi pada awalnya gitu ya Pak. Jadi memang kita gimana caranya pada saat itu misi kita adalah gimana menyajikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau gitu. Dan itu yang kita coba pertahankan gitu. Oke, ini saya banyak sekali yang bisa saya komentarin. Nah, oke, silakan yang lainnya. Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman supaya adil ya. Silakan, ada yang mau nambahin atau bertanya, berkomentar? Mau nambahin dikit Om Gatot. Kemarin jadi waktu saya dengar salah satu podcastnya Pak Gita Giryawan itu sempat interview dengan pemiliknya Kopi Kenangan gitu ya. Yang lucunya beliau juga itu nggak ngerti kopi sedikit pun, tapi bisa punya gerai segitu banyak. Sama dengan Bro Dimas berarti ini ya. Oke, ini jadi semangat nih. Jadi yang nggak tahu kopi ternyata bisa berbisnis kopi ya. Kalau saya tuh dari dulu passionnya adalah creating something sih. Jadi saya memang selalu melihat diri saya adalah seorang creator. Jadi saya tuh passion saya sangat senang banget kalau misalnya hasil karya saya itu diapresiasi oleh orang Pak. Makanya saya dulu tuh desain, saya bikin kaos, saya bikin apapun, dan ternyata sampai sekarang saya bisa lihat bahwa passion ini inline dengan apa semua yang saya lakukan. Gitu. Begitupun dengan Sagale ini bukan dengan kopinya aja, tapi dengan saya melahirkan sebuah brand dan saya coba nurture brand ini dan coba perbesar brand ini. Nah itu yang menjadi kreasi kami sih Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada resen lagi Mbak Elvi, Bu Elvi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Pak Haji Dimas ya, Pak Gatot.
Boleh? silakan. Iya, Assalamualaikum Pak. Saya manggilnya Pak Dimas, Pak Aji ya ini ya? Dimas aja Ibu. Oh Pak Dimas, oke. Pak Dimas, boleh buka rahasianya. Pertama, Pak Dimas yang kalau saya dapat cerita tadi sebenarnya bukan orang Padang atau Minang ya Bapak ya? Tapi iya benar ya? Benar, Apa saya salah? istri yang orang Minang. Oke, saya melihat di sini Bapak ketika bikin brand ini langsung keminangannya yang dimunculkan. Saya nggak tahu apakah sebelah-sebelahan dengan itu tadi rencananya kuliner itu tadi ya, katanya istri kan turun-temurun keluarga kuliner. Oke, yang saya mau tanyakan ketika awal pertama kali bikin brand itu ada niatan tertentu nggak untuk menampilkan Minangnya harus muncul nih gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa harus minuman? Kenapa bukan kulinernya yang dimunculkan? Karena kan mohon maaf tadi kan Pak Dimas bilang saya bukan ahli kopi, saya baru nyoba-nyoba belajar, tapi belajarnya hebat ratusan gelas sehari, itu gila, subhanallah. Oke, nah kenapa bukan kuliner yang nyata-nyata sudah belasan tahun atau puluhan tahun itu yang dikembangkan gitu kan, yang kedua. Nah yang ketiga, apakah sudah buka franchise gitu kan, maksudnya apakah masih menawarkan franchise dan kisaran berapa sih sekarang? Jadi kebetulan saya sendiri di kuliner sekarang ini Pak Dimas, tapi juga masih belajar banget, nggak ada apa-apanya dibandingin Pak Dimas, dan saya pun mengusung nama kedaerahan juga, jadi kebetulan saya orang Banjarmasin, jadi sekarang ini lagi belajar Pak Gatot, saya berbisnis soto Banjar. Makanya tadi saya lihat, wah ada Sagaleh, keren juga nih, mungkin bisa jadi harus banyak berguru ke Pak Dimas. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penggemarnya soto Banjar di sini Bu, namanya Pak John Tangke. Alhamdulillah. Oke, silakan Bro Dimas. Siap. Saya juga kebetulan dari Kalimantan Timur, Bu. Saya dari keluarga dari Balikpapan. Makanya namanya Aji. Oh, subhanallah. Jadi saya juga salah satu penggemar soto Banjar juga kebetulan. Boleh, ayo kalau ke Bogor. Boleh, insya Allah. Ya. Tadi pertanyaannya menarik. Kenapa dengan brand Sagaleh dan kenapa dengan komunikasi secara Minang ya Bu ya? Ya. Memang ya karena saya sendiri memang belajarnya di ilmu komunikasi dan di marketing, dan kebetulan saya juga punya kecintaan terhadap branding gitu ya. Jadi memang saya dari awal itu, dari pertama kali saya berbisnis, passion saya banyak sekali tertuang ke branding gitu. Nah, salah satunya ya saya percaya sekali bahwa key message atau DNA dari sebuah brand itu kita harus punya dan harus ditekankan gitu. Nah, pada saat kita bikin brand ini, pada saat kita awal-awal di tahun 2017, yang tadi saya cerita kita berjualan ratusan gelas itu, saya cuma punya satu varian, Bu. Jadi saya nggak punya varian lain. Kalau sekarang mungkin Mas Ruli tadi atau Pak Gatot main ke kafe kita, udah sangat banyak sekali menunya, ada puluhan. Tapi pada saat itu kita cuma punya satu macam es kopi susu gitu. Jadi kita nggak bisa menonjolkan apa-apa dari produk itu. Cuman ada satu macam produk dan nggak punya varian-varian lain, akhirnya harus ada hal lain yang kita tonjolkan, unique selling point-nya gitu. Nah pada saat itu kita coba tarik, wah ini DNA-nya harus menjadi brand yang sangat Indonesia, makanya kita ambil tagline-nya merakyat dan membumi. Terus gimana caranya supaya ini bisa inline dengan rumah makan keluarga kita nih, rumah makan Padang. Nah kita cari nama yang Padang juga. Ya udah segelas kopinya gitu. Jadi setelah makan sepiring, minumnya segelas gitu. Kurang lebih gitu tadinya. Ini ide konyol lah di awal ya. Nah, setelah itu ya udah kita coba susun dari situ. Nanti DNA-nya seperti apa nih? Kita harus panggil customer kita dengan apa? Uni dan Uda.
makanan-makanan kita nanti mau seperti apa, minuman-minuman kita seperti apa. Kita komit untuk tidak pakai kopi dari luar. Kita komit untuk bikin nama menu kita itu Indonesia. Jadi kayak kita nggak punya ice coffee latte atau ice cappuccino. Kita tulis saya kopi latte pakai huruf K gitu. Atau cappuccino juga pakai huruf K. Ya sesimpel memang kita pengennya gimana caranya supaya ini brandnya di Indonesia kan. Ice lemon tea kita nggak punya. Kita punya es teh lemon gitu. Terus kita punya menu namanya teh dilema. Teh dikasih lemon sama madu. Sebenarnya mungkin secara branding lebih enak honey lemon tea gitu ya, lebih mahal juga, bisa dijual 30 atau 40 ribu. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita mau cari authenticity-nya supaya brand kita bisa punya DNA yang kuat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa nggak langsung ke makanannya gitu. Nah justru ini yang lucu. Jadi kita semua karena nggak punya pengalaman yang lama di dunia F&B, untuk handle brand yang udah puluhan tahun itu beban yang sangat berat banget buat kita. Jadi pada saat itu Sagale ini sebenarnya adalah pilot project untuk kita nih, saya dengan para partner ini belajar dunia F&B. Jadi kita mikir pada saat itu, dengan kita bikin brand yang mudah, modalnya nggak besar, jadi kita punya resiko juga nggak besar, tapi kita bisa belajar semua. Kita bisa belajar cara produksi, kita bisa belajar distribusi, kita bisa belajar marketing, kita bisa belajar supply chain, kita bisa belajar apapun dari ini gitu. Dan alhamdulillah benar gitu, kita bisa belajar satu persatu, kita pelajarin dan memang bisa diaplikasikan ke bisnis F&B. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita merasa bahwa ini kan baru ya Bu, kita Sagale baru dari tahun 2017. Jadi ini baru tahun keempat lah kita jalan. Nah, kita merasa bahwa kita masih butuh banyak pengalaman untuk nantinya handle usaha orang tua kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga untuk franchise, kebetulan memang di konsepnya Sagale sendiri kita tidak membuka franchise, tapi sistem kerjasama kami adalah partnership. Jadi memang kita bekerja sama dengan para teman-teman yang memang mau punya usaha. Nah kita buka sistem kemitraan, gitu. Tapi memang nggak kita lepas dan semuanya masih kita manage semuanya Bu. Jadi memang nggak ada franchise dan nggak ada budget untuk franchise-nya untuk kita berjualan, nggak ada. Makanya kita masih bisa pegang semuanya nih dari segi kualitas produksi, komunikasi dengan market, pemasaran, kita masih bisa pegang kontrol 100%. Kurang lebih seperti itu. Ada berapa cabang sekarang Pak Dimas? Saat ini kita baru ada 5 Bu. Di Jakarta itu ada 3, di Tangerang Selatan di Bintaro 1 lagi di Bandung. Oke, kategori 5 tadi yang memantau ini berapa orang ini? Nah ini yang menarik tadi, memang gimana caranya kita harus build relationship dengan semua pihak ya. Nah kita belajar bahwa kita bikin sistem ini dari awal, jadi memang yang sekarang kita bikin pendelegasian atau kita bikin ada karir di usaha kita, di bisnis kita, dan pada saat ini kita sudah punya sampai ke tingkat manajer, dan manajer-manajer ini adalah orang-orang yang memang ikut sama kita dari day one saja waktu di rumah tuh Bu. Jadi kita coba nurture mereka, kita kasih knowledge ke mereka, kita tularkan passionnya, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka masih loyal dan mereka adalah orang-orang yang menjadi frontliners kita saat ini. Kurang lebih sekarang manajer kita udah ada 3. Oke. Jadi kategori. Ini berarti sebetulnya related loh dengan buku ini, karena buku ini kan sangat menekankan kepada relationship yang kaitannya membangun tim gitu loh. Betul. Jadi kalau Anda tadi mempertahankan dari manajer ini adalah mereka-mereka yang membangun dari awal ya Bro ya? Betul. Oke. Oke Bu Elvi, makasih banyak pertanyaannya. Ini ada lagi soalnya Pak Satya mau sudah raise hand juga. Pak Satya, silakan. Ini Pak Satya ini guru marketing nih, jadi bisa memberikan masukan juga nih Bro Dimas, mungkin. Silakan Pak Satya. Masya Allah. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Gatot waktunya. Terima kasih banyak tadi sharingnya. Kalau orang Kalimantan panggilnya apa ya? Bukan Uda Dimas ya. Oke,
Ini kebetulan mudah-mudahan ini orang yang saya cari-cari selama ini ya. Alhamdulillah. Yang mau saya tanya ya, karena saya ngajar di MBA ITB, dan di MBA ITB itu saya ngajar marketing, dan di sana berdasarkan case analysis, dan case analysis terus terang yang paling saya suka ya itu Starbucks. Sampai karena seringnya saya membahas Starbucks, jadi saya tahu kenapa Starbucks bisa sukses. Nah, tapi kalau nggak salah mengenai Starbucks 5 tahun, lebih dari 5 tahun saya selalu diskusi di kelas, saya belum dapat tuh selahnya ya, atau intinya ya, kenapa kopi nggak bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri ya gitu. Kenapa coffee shop Indonesia itu nggak ada yang naik kelas ya gitu. Alhamdulillah saya senang Kopi Kenangan udah mulai, sudah ada yang apa, kalau nggak salah private investment ya sekian sampai triliun kalau nggak salah masukkan ke Kopi Kenangan. Mudah-mudahan bisa naik setinggi atau mendekati Starbucks gitu ya, in term of cabang, in term of mereka nggak perlu sulit-sulit beriklan, tapi Starbucks di mana-mana penuh terus gitu. Ada yang ini saya belum tahu, karena gini Pak Dimas, mohon maaf, saya nggak bisa minum kopi, apalagi nggak bisa minum susu karena saya laktose intoleran. Ya, kalau minum langsung diare. Oke, tapi karena mungkin karena saya dosen dan karena ngelihat perkembangan kopi, ya sesuatu yang harus saya amati. Saya nggak akan nanya jauh-jauh ke bagaimana menyaingi Starbucks. Itu saya nggak yakin dalam 5 tahun ke depan akan kejadian. Tapi lebih ke ini. Di Indonesia yang saya lihat orang itu senang ngopi, bukan senang kopi. Ya, jadi kalau buka coffee shop, kalau dia positioningnya specialty kopi, itu ujung-ujungnya nggak laku. Ya, Starbucks juga bukan specialty kopi. Starbucks itu hanya mass premium kopi kalau menurut saya ya gitu. Nah, Anda itu positioningnya di mana ya? Apa di specialty kopi atau tempat ngopi, di mana customer kita itu sebetulnya nyari tempat ngopi, bukan specialty kopi. Itu pertama. Kedua, kebetulan juga nih, kalau Bapak lihat nama saya ada IG-nya nih, IG @satya_aditya_wibowo. Itu saya tulis itu karena saya rindu follower. Saya baru beberapa bulan nih, jadi rindu follower. Kalau Anda lihat di situ, saya itu lagi tertarik ke jadi konsultan untuk UMKM. Nah, yang lagi ngetren, banyak orang nanya itu adalah apa sih triknya naik kelas, Pak? Gitu. Jadi misalnya Anda udah punya 5 nih, bagaimana naik kelas tiba-tiba jadi 100 gitu, bukan naik kelas jadi 6 apa 7 apa 8, karena saya itu sampai sekarang terkagum-kagum sama ulasannya Mas Gatot yang buku The Four Mas Gatot ya. Jadi untuk naik kelas kayaknya biar seperti Amazon, biar seperti apa itu Pak yang Facebook itu ada think big, ada inovatif, ada service excellent. Kalau service excellent tadi Bapak udah cerita, tapi apakah untuk naik kelas Indonesia besar sekali Pak Dimas ya, 270 juta. Kalau Bapak bisa serve 0,5% aja, itu berarti 1 juta orang lebih ya yang Anda serve, itu udah sangat-sangat besar, 0,5% aja gitu. Jadi apa sih kiat-kiatnya ya, karena Anda tadi cerita Anda punya community juga untuk naik kelas Pak. Nggak usah naik kelas yang sampai ke 1% penduduk Indonesia lah, tapi naik kelas yang masuk think big. Ya. Gitu. Makasih Pak. Ya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini menarik sekali Pak. Justru ini juga saya harus banyak belajar nih sama Pak Satya juga nih kayaknya nih. Nanti mungkin kita ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak.
Yang pertama, yang pertama mengenai Starbucks. Starbucks ini kita juga sering bahas, Pak. Di internal kami juga sering kami jadikan kasus untuk kita bahas. Gitu. Ini sangat menarik karena saya selalu bilang bahwa Starbucks itu adalah bukan kedai kopi. Karena sudah hampir konsensus di seluruh dunia bilang bahwa Starbucks kopinya nggak enak. Cuman mereka datang ke Starbucks itu bukan untuk beli kopi, tapi mereka datang ke Starbucks itu untuk experience-nya, the Starbucks experience lah. Sampai ada salah satu cabang Starbucks saya lupa di Amerika yang bikin video, ada di YouTube videonya, saya lupa judulnya juga. Mereka interview beberapa customer loyalnya Starbucks dan ditanya, kenapa sih kalian ke Starbucks gitu? Dan hampir nggak ada yang bilang karena kopinya. Jadi mereka bilang, oh saya semenjak pacaran sampai sekarang menikah, hampir setiap hari saya ke Starbucks, nggak pernah saya melewati hari saya tanpa ke Starbucks. Ada juga yang bilang bahwa, oh experience dari saya buka pintu, tercium aroma kopinya, lalu saya dipanggil nama saya dan ditanya, mau minum yang regular atau tidak. Nah itu aja udah makes my day. Jadi kebanyakan memang si experience itu yang mereka dapatkan. Nah, pertanyaannya tadi terkait dengan kita ada di mana nih posisinya. Nah ini sangat menarik sih. Ini juga sering kita bahas juga di internal kita bahwa sekarang kalau menurut kacamata saya dan teman-teman di Sagale, sekarang industri kopi di Indonesia khususnya di Jakarta mungkin yang lagi sangat marak ini terbagi menjadi ada yang specialty tadi, yaitu gerai-gerai kopi yang memang menyediakan kopi-kopi yang eksklusif atau yang specialty. Lalu ada kopi-kopi yang memang lebih sifatnya mass mungkin, kopi kekinian, kopi yang ada di mana-mana, kopi kenangan, janji jiwa, dan teman-teman. Lalu ada juga yang kedai-kedai kopi yang seperti kita nih Pak. Jadi ada mungkin kalau ada saya, Sagale, terus ada mungkin salah satunya Mas Tio di Kopi Tuku, terus ada teman-teman di Dua Coffee. Gitu. Nah kita ada di mana sih? Gitu. Mungkin kita striving to be specialty. Gitu. Kita pengen bahwa kopi Indonesia itu semuanya dianggap specialty. Jadi ada yang menarik, saya ketemu sama salah satu petani di Gunung Puntang, Pak Eko namanya, dari Koperasi Classic Beans. Saya tanya, Pak Eko, ini kopinya kopi apa Pak? Grade-nya, specialty atau bukan? Nah, dia bilang, jadi dia punya motto tagline, dia bilang, kerjakan hal-hal kecil dengan tulus. Nah, dia bilang, kita nggak pernah mengklaim kopi kita ini grade-nya apa. Kita hanya mengerjakan sebaik mungkin yang kita bisa, dan apa yang menurut kita terbaik untuk kopi kita. Lalu market yang menentukan grade-nya. Dan market menentukan scoring kopinya dia itu adalah specialty, setara dengan specialty. Tapi dia nggak memposisikan kopinya dia sebagai kopi specialty. Nah, menurut kami ini yang ideal. Jadi memang gimana caranya supaya kopi Indonesia ini semuanya bisa menjadi specialty. Kurang lebih seperti itu. Jadi posisi kami sekarang bukan di specialty, bukan. Tapi mass juga kita belum sampai ke situ, Pak. Tapi kita sangat pengen menjadi naik kelas tadi, gitu. Kita juga sekarang sedang menyusun strategi untuk gimana caranya supaya naik kelas. Nah, memang tadi saya juga setuju dengan service excellence dan dengan think big dan semuanya itu. Kalau sekarang yang kami lihat sekarang yang memang teman-teman seperti Kopi Kenangan, lalu ada waktu itu ada Fore Coffee, memang mereka bisa boost up karena memang ada digitalisasi ya. Mereka bikin aplikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kita belum ke arah situ. Jadi mungkin strategi kita saat ini adalah kita mencoba memperkenalkan kopi-kopi Indonesia dan kita mencoba mengangkat experience dari ngopi ala Indonesia gitu. Jadi dengan Sagale kita mau mencoba menceritakan segala macam tentang kopi Indonesia. Karena banyak sekali missing puzzle-nya, Pak. Bahwa teman-teman yang ada penikmat kopi itu belum tentu semuanya ngerti apa yang dilakukan di perkebunan. Jadi berapa banyak orang yang terlibat untuk bisa menghasilkan secangkir kopi yang kita minum itu Masya Allah luar biasa sekali. Ketika kita main ke perkebunan ternyata ini segelas kopi yang kita minum ini dampaknya itu bisa ke satu desa. Nggak cuma satu keluarga, tapi bisa satu desa atau mungkin satu dusun gitu. Mereka semua terlibat gitu, ibu-ibunya mereka terlibat dalam proses grading, processing, bapak-bapak suami-suaminya mereka terlibat dalam proses panen, dan itu menghidupkan satu desa. Gitu.
Nah, kita yang menikmati itu kan hanya tahunya segelas saja. Barista yang bikin, diseduh, ditubruk mungkin, terus kita minum. Mungkin kadang-kadang kita nggak appreciate kopinya. Nah, jadi sebenarnya masih banyak missing puzzle di Indonesia yang bisa ngangkat level kopi kita. Nggak cuma dari kualitasnya ya, tapi dari traceability-nya kita cerita. Kurang lebih gitu, Masya Pak. Allah, ini keren banget nih penjelasannya nih. Oke, Bro Dimas, ini sorry ya Pak Satya juga nih saya potong karena banyak yang akan komentar nih, saya lihat di mikrofonnya ada Ibu Ica juga, ada Mbak Esti atau Pak Hermanto. Silakan kalau ada yang lain. Sorry Pak Satya, bukan bermaksud memotong karena udah 9:30. Bu Ica ada pertanyaan atau ada komentar? Nah, saya tertarik sekali ya bahwa Mas Dimas atau udah Dimas ini, Siap, dia Ibu. mau mengangkat kopi dengan rasa Indonesia ya Mas ya. Nah, Ya. jadi visinya bukan pengen menjadi nomor 1. Karena menurut saya kalau kepengen jadi nomor 1, itu temporary aja, because nggak lama kemudian akan ada lagi yang lebih dari nomor 1 itu. Tapi jelas kalau Anda punya visi adalah mau mengangkat rasa kopi Indonesia. Itu saya appreciate sekali. Dan saya melihat bahwa sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam buku, bahwa Anda adalah seorang yang open mind, ya. Di dalam decision making juga Anda move beyond yourself, karena Anda bukan background-nya bukan di situ, ya, di marketing, kemudian jadi konsultan, kemudian jadi menjual fashion and so on, tapi at the end, because you have the open mind and you have the agility, gitu, Anda menghadapi change itu perubahan karena you know who you are, self recognition, ya. Kemudian Anda juga tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya rasa keinginan untuk dari dalam hati Anda kepengen sekali orang itu bisa menikmati nih kopi Indonesia gitu. Kemudian ya di dalam desain strukturnya juga saya tertarik sekali karena Anda melibatkan kedaerahan dari Minang, kemudian step-stepnya itu memanggil customer-nya dengan bahasa itu gitu. Jadi it's very good sebetulnya, betul-betul menarik sekali. Ya. Sukses ya Pak Dimas. Masya Allah, terima kasih Ibu. Makasih Bu Ica. Luar biasa. Ya, saya setuju. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Mbak Esti, saya lihat on. Oke, Mas Dimas, selamat malam. Malam Ibu Esti. Saya kagum banget nih dengar cerita kamu nih, anak muda sekarang emang luar biasa, hebat. Congratulations ya Mas Dimas. Nah, saya nih temennya Pak Gatot, Bu Ica dari sisi emotional intelligence gitu ya. Nah, saya mau sedikit menyentuh dari sisi EQ-nya ya. Dari ceritanya Mas Dimas tadi tuh ya, ada 2 kompetensi dasar daripada emotional intelligence yang sangat menonjol di Mas Dimas ya. Kalau di EQ itu satu adalah yang mereka sebut namanya intrinsic motivation Mas Dimas, atau self motivation yang dari dalam diri sendiri gitu ya. Itu kelihatan banget menonjol dari apa cerita perjalanannya Mas Dimas, jatuh bangunnya gitu ya, passionnya, itu self motivation itu sangat menentukan kesuksesannya seseorang memang. Ya, dan kedua adalah optimismnya Mas Dimas juga. Ini kombinasi yang luar biasa ya, yang aku lihat dari Mas Dimas, yang saya nggak heran Mas Dimas itu sukses seperti sekarang. Ya, karena you really exercise these 2 competencies. You can motivate yourself gitu ya, tidak usah terlalu tergantung dengan external factors. You know your goal, you know your purpose gitu, and you have the optimism. Jadi kalau jatuh bounce back-nya juga cepat gitu loh Mas Dimas ya. And kayaknya kalau jatuh you fail, it's not a problem ya. Pasti nggak enak, pasti sakit, tapi
Mas Dimas nggak berlama-lama di situ, bisa bangkit lagi, coba lagi, bangkit lagi. So walaupun Mas Dimas nggak belajar emotional intelligence ya secara formal, tapi udah kelihatan banget you actually exercising emotional intelligence in your day-to-day activities. Good luck ya Mas Dimas. Thank you Bu Esti, terima kasih banyak, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa Pak, Masya Allah. Oke, makasih Bu Esti. Ini apa senior coach kita nih untuk IQ, luar biasa. Oke, ada lagi senior juga Pak Hermanto. Kalau Pak Hermanto berkenan mau memberikan masukan atau bertanya atau apa. Terus ada lagi, tadi Pak Hermanto soalnya mau masuk rasanya. Atau Pak Bambang, monggo Pak, nggak usah malu-malu. Baik, terima kasih Pak Gadot, Bro Dimas ya. Ini kalau zaman dulu Bung Dimas ya. Kalau sekarang Bung Laku jadi kepanggilnya Bro. Kalau zaman sekarang Bung Karno jadi Bro Karno kali ya. Baik, tadi sudah sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi sudah habis tadi ada oleh yang sebelum-sebelumnya Pak Satya sangat menguasai bidangnya. Simpel saja, ada dua. Pertanyaan saya itu why coffee? Walaupun tadi sudah dijelaskan, tetapi why? Why coffee? Kemudian tadi sudah dijelaskan perjalanan bisnisnya Bro Dimas, berubah-berubah dan seterusnya. What next? Apakah masih akan menggeluti bidang kopi ini dan membawanya seperti tadi Starbucks-nya Indonesia, ngopi ala Indonesia, atau ini adalah just starting point for the next journey for your business? Barangkali Anda sudah memiliki suatu mimpi-mimpi yang lain, apakah itu bilang kuliner, atau back to passion, karena yang tadi pernah menggeluti passion, atau what next? Jadi, why coffee and what next? Terima kasih. Oke, menarik Pak. Why coffee? Karena simple sih. Pada saat itu best produk yang ada pada saat itu adalah kopi. Jadi pada saat saya jadi konsultan, saya selalu saya punya mimpi. Saya cerita sama istri saya cerita sama partner saya bilang, gue jadi konsultan, ketemu meeting sama orang di coffee shop terus, nih ngabisin duit berapa nih? Enak banget kalau gue punya coffee shop. Jadi klien-klien gue ajak ke coffee shop gue aja. Jadi memang itu udah tertanam di dalam di unconscious mind saya gitu ya. Dan pada akhirnya saya tend to try to realize dream saya sendiri gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan, akhirnya bisa juga punya coffee shop. Tapi konsultannya udah ditinggalin, akhirnya jadi ngurusin kopi aja gitu. Jadi simple sih tadi. Karena adanya itu pada saat itu, dan memang ini produk yang menurut kita sangat dekat dengan kita gitu. Ini produk yang sangat intangible, sangat nggak perlu mikir banyak untuk minum. Orang suka ya suka, orang nggak suka kita bisa pitch back lagi orang itu. Bukan sesuatu produk yang perlu high risk dan high involvement juga produknya. Jadi menurut kita ini adalah produk yang sempurna pada saat itu untuk menjadi test case kita masuk ke dunia bisnis F&B kuliner. Itu yang pertama. Yang kedua, apa mimpi selanjutnya? Pada saat ini saya masih sangat-sangat passionate dengan branding. Jadi saya ngelihat bahwa brand Sagala ini masih sangat kecil sekali, masih bayi lah, baru 4 tahun gitu. Jadi saya masih sangat ingin banget punya mimpi untuk melihat brand saya ini menjadi dewasa, menjadi besar dan menjadi dewasa. Apa yang akan terjadi dengan brand saya seiring dengan berjalannya waktu, nah itu yang akan saya embrace ke depan. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya. Makasih, luar biasa. Makasih Pak Bambang dan Bro Dimas. Tapi brandnya memang bagus loh, saya sendiri suka sih, karena memang ternyata artinya segelas gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain dari tadi saya lihat Pak Hermanto atau Mbak Yanti atau siapa? Ada yang mau nambahin? Iya Pak Gatot, itu di chat ada orang dari Aceh nanya Pak Gatot,
Kalau bisa ini. Sebentar. Oh iya, ya. Bagaimana selaku creator kita menjaga kreativitas dan ide-ide baru dalam prakteknya sehari-hari? Itu pertanyaan dari Bro Rama di Aceh. Gimana tuh kreativitas? Ini menarik sih. Saya juga nggak punya jawabannya ya Pak. Gimana cara menjaga kreativitas? Tapi yang pasti yang menarik adalah gini. Ada quote dari teman saya sih, ini saya ngutip dari teman saya kurang tahu dia ngutip dari mana. Jadi sekarang ini katanya udah bukan eranya Superman. Jadi Superman is dead. Sekarang adalah eranya Avengers. Ya, jadi kolaborasi adalah kunci. Nah itu yang saya percaya banget sekarang. Jadi gimana caranya kita berkolaborasi dengan pihak manapun untuk tetap mengasah kreativitas. Entah itu dengan pihak internal, dengan para staff, dengan para partner-partner kolik-kolik saya gitu, maupun dengan para teman-teman di industri yang sama. Jadi kita ngelihat bahwa nggak ada kompetisi di sini. Jadi saya dekat, saya punya network yang cukup bagus dan saya jaga antara teman-teman yang punya kedai kopi yang lain. Jadi kita gimana caranya kita bisa selalu bertukar pikiran, dan dari situ banyak lahir ide-ide dan baru yang bisa memacu kreativitas kita gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Bro Rama, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ada lagi? Sebelum, mungkin yang terakhir ini udah 21.45 soalnya. Biasanya kita selesai 21.30. Wah, jadi panjang nih Pak. Enggak apa-apa. Saya sih menarik soalnya. saya sih oke sayang untuk berhenti. Atau nanti dibuat part 2 juga. Mungkin satu lagi terakhir mungkin kalau mau di mana Mas Gatot? Kenapa? Alamatnya kafenya di mana? Di dekat rumahnya Bu Ica, putranya Bu Ica di ini, di Jombang itu, di pojokan. Sektor 9, saya Bu. kasih tahu deh. Oh. Wah, di Instagram kita ada tuh, Bu. Ya. Kenapa? Kita ada Instagram, kalau Bu Ica ada Instagram, bisa dilihat alamatnya semua. Sagaleh gitu, insya Allah ada lengkap di situ. Ada beberapa kedai kita, ada 5 kedai insya Allah, Bu. Iya, iya. Wah, mesti ke sana tuh. Pokoknya kopinya top markotop deh. Masya Allah, Masya Allah. Pak Hermanto, Om Gatot, kalau boleh terakhir nih Om Gatot. Nanya. Oh iya, silakan. Ya, Bro Ruli. Bro Dimas, kalau misalkan kita ngomong Sagale berhasil go internasional, amin, kita doakan bersama gitu ya. Amin. Go internasional. Nah, kira-kira yang mau Sagale presentasikan ke orang luar itu bagaimana? Apakah mau menyampaikan bahwa kopi Indonesia tuh enak loh, atau mau menyampaikan Indonesia tuh nggak cuma Bali loh, atau seperti apa gitu yang mau direpresentasikan Sagale membawa nama Indonesia, seperti itu. Waduh, Masya Allah. Ini pertanyaannya berat juga nih. Jadi sekarang mungkin saya cerita sedikit. Sagale itu di tahun 2021 ini kita punya campaign, dan mudah-mudahan ini menjadi campaign kita untuk beberapa tahun ke depan. Campaign besar yang judulnya Segelas Rasa Indonesia. Jadi kita mau mencoba menceritakan Indonesia melalui segelas kopi. Karena sangat menarik sekali, kopi ini juga menentukan kebudayaan di suatu daerah juga gitu ya. Jadi nggak cuman menjadi komoditas saja, tapi dia juga menjadi tulang punggung, menjadi penghasilan untuk warga-warga di daerah tertentu, gitu, sampai ke kafe. Nah, jadi kita merasa bahwa banyak sekali yang bisa kita ceritakan di sini, makanya itu yang akan kita angkat untuk campaign kita ke depan, yaitu Segelas Rasa Indonesia. Dan saya rasa ini yang menjadi misi kita untuk memperkenalkan kopi Indonesia keluar gitu. Jadi nggak cuma dari rasa, taste profile, ini ditanamnya di mana, berapa ketinggiannya, Arabica atau Robusta, nggak hanya berhenti di faktor-faktor teknis seperti itu, tapi budayanya seperti apa. Jadi orang-orang tuh minum kopi pakai apa sih, makanannya apa, biasanya mereka minum kopi itu di mana, dinikmatinya, udah gitu dikreasikannya seperti apa. Ini banyak sekali yang bisa kita ceritain di sini. Kurang lebih seperti itu, Mas Ruli. Bilang aja kalau ngopi orang Indonesia sambil baca buku gitu.
Itu Mas Gatot, bener. Iya nih, soalnya kalau saya baca buku kalau nggak ada kopi, waduh. Dan saya lihat ternyata Sagale ini tidak hanya di kafenya yang menarik, karena banyak banget yang order via ini, via Gojek, pokoknya inilah. Pokoknya sampai ngantri deh, luar biasa deh. Sorry, ini satu lagi nih kayaknya Mas Daru Setiawan mau, misalnya admin kita nih, nanti saya dimarahin sama Mas Daru. Silakan Mas Daru. Satu lagi. Ya, terima kasih Pak Gatot. Ini saya akhir-akhir ini kan pandemi, jadi kadang saya sering ketemu orang itu dengan online gitu ya. Saya beberapa kali itu ketemu dengan Mas Wasis yang ada di Kopi Oi. Mungkin Mas Dimas kenal kali ya, Mas Wasis. Terus satu lagi itu ada itu namanya Kang Raditya dari ini Coffee Line Indonesia kalau nggak salah di Bandung. Oke. Saya nggak tahu ya kenapa sih teman-teman yang survive di bidang kopi ini punya semacam kecerdasan gitu ya, entah itu dari bidang bisnis atau mungkin di bidang kreativitas gitu ya. Apakah karena memang industrinya memang lumayan bersaing di sana gitu ya, jadi memacu orang-orang pelakunya itu memang harus cara survive-nya seperti itu gitu ya, gitu. Itu kadang menjadi perhatian saya, kadang menjadi istilahnya tanda kutip menjadi ketertarikan gitu. Saya ngeliatnya orang-orang yang aktif di bidang kopi ini kok ya lumayan bagus ya ininya, intelijennya gitu ya, kecerdasannya gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua Yang kedua itu saya ngeliatnya kopi ini memang mempunyai sejarah yang panjang secara perdagangan gitu ya, mulai dari asalnya kopi mungkin dari budaya Timur Tengah gitu ya, sampai zaman kolonial gitu ya, sampai sekarang gitu ya gitu. Indonesia negara tropis ya yang menghasilkan kopi gitu ya, seperti itu. Sekaligus kita memang negara kepulauan, beda sama mungkin negara yang besar ya, kayak misalkan kayak negara Cina atau mungkin Amerika Latin gitu ya. Jadi yang menjadi concern saya itu kadang ya semoga aja sih gitu ya, dengan kopi ini walaupun kita memang tidak bisa secara dominan memproduksi kopi, setidaknya dengan kopi ini kita dapat banyak belajar gitu. Seperti itu. Terima kasih Mas Aji. Pak Gatot. Ya, silakan mau ditambahin, Mas Aji? Saya sudah cukup sepertinya tadi dari Pak Daru. Saya sih setuju sih, benar memang mudah-mudahan amin, saya aminkan mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju ya Pak di industri kopinya. Amin. Baik, ini karena waktu juga nih udah jam 21.51. Ini panjang sekali. Terakhir. Masih semangat Bu Ica, Masa kalah sama Bu Ica kita? Saya cuma mau menyemangati orang Indonesia pada khususnya, ya minumlah kopi Indonesia gitu. Jangan tertarik sama Starbucks, sama apa yang dari luar. Kopi di Indonesia akan lebih maju kalau semua orang Indonesia minum kopi di Indonesia gitu loh, Mas. Masya Allah. Setuju. Betul. Oke, setuju. Baik, sebelum kita ini saya mau summary dulu ya, karena biasa di akhir diskusi. Terutama saya terima kasih dulu ke Bro Aji Dimas nih, udah bersedia sampai malam. Saya bilang ke dia paling lama 1,5 jam, ini udah lebih ini ya. Mudah-mudahan nggak dikomplain sama istri. The pleasure is mine, Pak. Ini saya senang sekali, Pak. Mudah-mudahan saya diundang lagi nih, Pak, di sesi lain nih. Dengan senang hati. Sebagai pembicara, tapi ya saya ikut jadi peserta, boleh, saya tertarik sekali, Pak. Masya Allah. Oh ya, memang ini di sini memang kita kita memancingnya dengan buku, tapi sebetulnya dari buku itu apa yang kita bisa lihat dalam dunia nyata. Dan ini makanya saya perlu summarize tadi. Pertama adalah dalam hal, kalau saya melihat cerita-cerita Anda tadi,
dalam hal kegesitan. Jadi kegesitan terhadap semua yang Anda alami dengan apa yang sudah ada diwariskan dari keluarga, yaitu bisnis makanan gitu ya. Tapi ternyata Anda memilih kopi gitu. Jadi kalau saya kaitkan antara buku tadi dengan apa yang Anda lakukan dalam agility kelas, kelihatan sekali. Namun tadi bahasa nama Bu Ica lebih komplit lagi, karena Bu Ica menambahkan di situ ada aspek decision making juga, relationship ditekankan juga di situ. Jadi ini saya senang sekali bahwa buku ini jadi relevan, karena dalam dunia bisnis ternyata memang ini merupakan hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang kedua, tadi Bu Esti ya, beliau ini memang senior banget di EQ ya. Dia salah satu pengajar di 6 Seconds, itu menekankan adanya intrinsic motivation dan optimism yang kuat sekali di Bro Dimas ya. Ya mudah-mudahan ini merupakan masukan yang positif ya untuk Bro Dimas, karena beliau ini coach ya. Jadi yang coach yang fokusnya di EQ, jadi paling tidak ini menyemangati bahwa dengan adanya intrinsic motivation itu bisa membuat passion Anda membesarkan brand tadi ya. Karena saya tadi menangkap bahwa Anda melihat Sagala ini sebagai brand ya. Brand itu memang awalnya dari kopi, tapi in the future maybe not only kopi, bahkan saya melihat jujur aja ya, kalau Anda jual merchandise itu, bajunya itu Sagala, saya tadi sengaja pakai hitam karena saya tuh seneng banget lihat barista Anda itu, apa istilahnya, kalau orang nyebutnya barista, kalau di bahasa Minang apa ya barista itu, ada nggak istilahnya? Kita nyebutnya keluarga Sagale, mereka yang di depan. Oh, keluarga Sagale, oke. Keluarga Sagale itu pakai baju hitam terus tulisan Sagalanya tuh keren banget gitu. Jadi waktu itu saya nggak tahu artinya, sekarang tahu lagi. Jadi kalau misalkan Anda jual itu sebagai merchandise, saya akan beli ya. Jadi siap. Karena memang brandnya bagus, menurut saya itu kena banget. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya senang sekali. Tadi Anda mengatakan, ini dari Bro Dimas mengatakan bahwa di zaman ini tidak ada lagi yang namanya Superman. Superman is dead. Jadi Anda menekankan kolaborasi. Dan ini sejalan banget dengan apa yang dikatakan oleh, saya kebetulan followernya World Economic Forum di Davos sana. Mereka mengatakan it's the era of collaboration. You cannot succeed alone. Jadi you have to collaborate. Nah, sebagai praktisi EQ, saya, Bu Ica, Bu Esti, Pak Niko, Pak Hermanto, Bu Yanti, itu melihat dengan adanya kolaborasi, EQ itu semakin diperlukan, semakin menjadi keniscayaan. Karena how can you make a good relationship if you do not know EQ? Ya, jadi ini menjadi relevan, dan sebetulnya sekaligus ini merangkum dari diskusi kita bahwa EQ does matter in your business, ya, in this F&B business. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen dulu mungkin ada pesan-pesan untuk menyemangati teman-teman kita yang masih muda-muda ini, Bro Dimas, yang pengen membangun bisnis gitu ya. Apa yang Anda pengen katakan sebagai concluding remark dari diskusi kita menyemangati teman-teman kita? Siap. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gatot dan teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sampai jam 21.56 di malam ini, yang masih semangat. Mungkin conclusion-nya saya ambil quote dari 2 brand olahraga nih Pak. Yang pertama dari Nike, just do it. Yang kedua Adidas, impossible is nothing. Udah, itu kuncinya hanya 2 itu buat saya. Just do it, impossible is nothing. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, makasih, dan doa kami semoga Sagale semakin sukses, dan tadi masukan dari Bu Satya juga bahwa mungkin perlu think big, ya mungkin dipikirkan, karena Bu Ica tadi menekankan ya bahwa sebetulnya your vision is not something big, tapi something yang really authentic gitu ya, yang benar-benar bisa mempromot Indonesia. Dan saya senang sekali tadi kata-katanya apa sih, saya tulis, segelas rasa Indonesia gitu. Jadi bagaimana bisa menceritakan Indonesia dari segelas kopi. Wah, itu top banget. Jadi kalau nanti saya suruh cerita, kopi itu something to do dengan baca buku, something to do dengan goes. Yes. Ya. Dan di Sagala itu ada
parkir sepedanya. Betul. Makanya. Satu lagi Pak, kalau bawa sepeda itu hari Sabtu Minggu buy one get one kopi susunya. Oh enggak, baru tahu saya. Ya. Iya. Ayo dong. Luar biasa, saya baru tahu. Brandnya Mas Dimas itu excellent. That is your blend. Masya Allah. Ya, benar-benar. Saya setuju banget. Baik, ini tanpa mengurangi ini karena waktu juga. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah setia sampai jam segini, dan ini lumayan banyak yang hadir malam ini, alhamdulillah. Dan doa saya dan juga doa dari Mas Tio Awibowo nih di sini di chat. Jadi semoga makin sukses untuk Sagaleh. Juga dari teman-teman yang tadi sudah pamit duluan, menyatakan bahwa mereka menikmati diskusi ini dan mendoakan semoga Sagaleh semakin mantap sebagai brand maupun kopinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.